PPI TV Podcast. PPI TV Podcast. Oke, halo teman-teman PPI TV, sahabat-sahabat PPI TV yang ada di rumah. Berjumpa lagi dengan saya Dea Juneta dalam program acara PPI TV Podcast. Ya, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa karena kita akan membahas tentang tema yang menarik nih hari ini, yaitu all about sexual harassment atau yang biasa dikenal dengan pelecehan seksual dan sexual violence juga, atau yang bisa dikenal sebagai kekerasan seksual gitu ya. Nah, teman-teman pasti banyak pertanyaan gitu kan, apa sih ini? Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi bersama narasumber kita yang tentunya berkompeten di bidangnya. Oke, langsung aja, nggak usah nunggu lama-lama, kita langsung kenalan aja sama narasumber kita, yaitu Kak Anas. Halo Kak Anas, apa kabar? Halo Dea, salam kenal, kabar baik. Kak Anas, kenalan duduk sama sahabat PPI TV yang ada di rumah, jelasin gitu. Silahkan Kak. Oke. Iya, halo teman-teman semua, salam kenal, nama saya Anastasia Satrio, saya seorang psikolog klinis anak dan remaja, mental health advocate dan juga mental health survivor. Saya saat ini domisili di Jakarta, jadi senang sekali bisa menjangkau teman-teman PPI dari berbagai daerah di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya, supaya kita sama-sama dimanapun kita berada, hati kita sama-sama menyatu gitu ya. Oke Kak. Terima kasih tuh teman-teman. Ini Kak Anas adalah seorang psikolog juga sekaligus public figure gitu ya, yang sering banget mengkaji berbagai isu nih, seperti yang tadi Kak Anas udah bilang tentang kesehatan mental, tentang relationship juga ya Kak. Terus ada parenting dan lainnya. Sekarang jadi hari ini kita akan membahas tentang pelecehan seksual yang sekarang tuh lagi rame banget, dan juga tentang kekerasan seksual gitu ya. Kan seperti yang kita tahu nih ya Kak, akhir-akhir ini tuh banyak banget masalah yang lagi viral gitu tentang pelecehan seksual gitu kan, kayak yang dilakukan oleh mahasiswa Indo yang di Inggris gitu kan, ataupun di Australia ya kemarin itu gitu. Bahkan di masa ini tuh baru aja ada yang viral kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh petugas tes COVID Kak. Ya kan, ada betul. yang di bandara, terus jadi katanya ada yang terhadap penumpang yang mau naik pesawat gitu-gitulah ya, parah banget gitu kan. Jadi kali ini kita akan pengen kupas tuntas nih tentang pelecehan dan kekerasan seksual sama ahlinya langsung gitu. Nah, Kak, istilah seksual ngomong soal seksual gitu ya. Apa sih Kak bedanya pelecehan sama kekerasan seksual itu apa sih gitu? Mungkin Kak Anas bisa. Betul, jadi kita perlu mengedukasi seperti ini, dan terima kasih buat PPI punya inisiatif untuk membahas topik ini yang kalau mungkin di Indonesia seringkali dianggapnya tabu ngomongin seksualitas. Padahal seksualitas itu kan bagian dari kesehatan, seperti kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan seksualitas tuh bahkan gabungan dari kesehatan fisik dan kesehatan mental. Nah, pelecehan atau kekerasan seksual adalah segala tindakan yang dilakukan dengan sengaja, intensional, terus juga berkali-kali ataupun sekali, tapi itu membuat kita itu merasa tidak punya kehilangan martabat sebagai manusia. Kita merasa nggak dihargai sebagai manusia, kita dianggap sebagai objek, bahkan mungkin cuma seonggok daging. Dan ini erat kaitannya dengan mindset budaya patriarki, di mana melihat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga perempuan boleh ya dia papain, kalau misalnya dia pakai baju terbuka sama dengan dia mau dia papain, padahal tidak seperti itu. Karena hubungan seksual yang sehat itu adalah hubungan seksual dengan konsen, dengan persetujuan kedua belah pihak, dan tentunya ada usianya gitu, dimana ketika terjadi pelecehan seksual untuk anak-anak ataupun remaja, walaupun suka pakai dalih, ini mau sama mau, tapi yang satu sudah dewasa, yang satu anak-anak atau remaja, itu dibilang kekerasan. Kenapa? Karena ada ketimpangan pengetahuan, relasi kuasa, power relation, di mana nggak seimbang. Yang satu kan udah punya pengetahuan banyak, punya pengalaman banyak, yang satu misalnya diiming-imingin, kamu mau nggak dikasih duit 100.000 atau kamu dipuji-puji atau anak-anak dikasih barang, itu kan ada relasi kuasa yang tidak seimbang. Jadi di mana terjadi relasi kuasa yang tidak seimbang, itu sangat-sangat rentan terjadi kekerasan dan pelecehan, baik kekerasan fisik
emosi termasuk kekerasan seksual. Dan apa yang terjadi di tubuh manusia, itu ada proses emosinya, ada proses psikologisnya. Apa yang terjadi mempengaruhi secara emosi dan psikologis, itu mempengaruhi tubuh. Kalau dalam dunia psikologi sekarang, itu ada penelitian dari Dr. Bessel van der Kolk dari Belgia, The Body Keep the Score. Jadi kalau ada lagu-lagu bilang, waktu akan menyembuhkan segalanya, oh tidak. Kalau tidak melakukan proses healing, semua emosi-emosi trauma itu kesimpan di tubuh, karena penyimpanan memori sangat canggih pada manusia, itu adanya di sistem tubuh, sistem selular, DNA, gen. Makanya sekarang udah ditemukan bahwa 80% penyakit fisik kronis dimulai dari masalah emosi dan trauma yang tidak terselesaikan. Jadi penting sekali pelecehan seksual ini dianggap serius, dan buat orang-orang yang pernah mengalaminya itu mengalami pemulihan dan dibantu profesional di bidang kesehatan mental. Karena ini kalau dalam kesehatan fisik, Mbak Dea, seperti luka bakar tingkat 3. Jadi kita nggak bisa nyelesain sendiri. Kayak patah tulang, nggak mungkin didoain aja nyambung tuh tulang. Jadi harus diproses secara tepat dengan saintifik dan psikologis juga, gitu Mbak Dea. Oke, jadi kekerasan seksual ini tuh bisa terjadi di mana saja ya Kak? Maksudnya kapan aja gitu, nggak milih-milih gitu. Kadang kan bisa terjadi juga di rumah, kadang di transportasi, gitu. Kadang pun bisa terjadi di tempat yang seharusnya menjadi area yang aman gitu biasanya buat korban. Betul. Iya, dan sedihnya sekali di anak-anak itu pelecehan seksual itu 60% terjadi di rumah dan dilakukan oleh orang yang dikenal oleh anak dan orang tuanya. Gitu. Jadi makanya kalau saya sebagai psikolog anak dan remaja, saya juga mengkampanyekan dan melakukan edukasi tentang pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, seperti misalnya dari usia 3 tahun kita perkenalkan nama-nama anggota tubuh, mata, hidung, termasuk penis dan vagina disebut biasa. Karena anak harus tahu nama aslinya apa, jangan pakai kata burung, pakai dompet. Anak-anak tuh berpikir masih sangat konkret operasional. Jadi kalau kita pakai nama-nama selimur atau samaran, nanti dia malah konsep dia jadi kacau gitu. Kayak misalnya, oh, nah yang saya punya burung, kok ada burung di atas pohon bisa terbang? Apa burung saya bisa terbang? Ntar dia bisa nangis hanya karena dia takut, oh saya burungnya terbang. Atau kalau disebutnya dompet, nanti kalau anak ini pernah mengalami pelecehan seksual, datanya dia nggak bisa kita rekam karena dia akan menyebut vaginanya dengan dompet. Ini yang bahaya sekali terjadi dalam pelaporan kasus-kasus pelecehan seksual, karena anak-anak nggak tahu nama aslinya alat kelamin saya itu apa. Lalu juga di usia 4-5 tahun kita ajarin namanya healthy touch, batasan yang sehat. Kamu, apalagi sebenarnya karena COVID ini kita jadi sangat terbatas sekali ya sentuhan fisik, tapi anak-anak perlu dikasih tahu siapa yang boleh cebokin anak di rumah. Karena kalau tinggalnya masih keluarga besar, itu cuma boleh 2 orang, dan kalau bisa tuh ayah ibunya, keluarga inti yang nyebokin dan mandiin anak. Karena tadi ya, kasus pelecehan seksual banyak terjadi, pelakunya adalah anggota keluarga gitu. Jadi memang tugas orang tua yang menjadi garda terdepan dan pertama itu melindungi anak, karena anak belum bisa melindungi dirinya sendiri. Karena belum tahu juga nggak sih Kak, kan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi mereka hanya mengikuti ya nggak sih seperti itu? Iya, terus misalnya kan anak-anak taunya itu kan semua orang sayang sama dia, terus misalnya dia dipangku sama seorang oknum ya, bisa anggota keluarga yang dikenal maupun teman orang tuanya, terus si oknum ini malah gesek-gesek kelaminnya, tapi dalihnya dipangku, anak nggak tahu loh, dia cuma tahu oh ada sensasi yang berbeda ya gitu. Beberapa kasus trauma pelecehan atau kekerasan seksual yang saya tanganin, itu mereka ngalamin di usia 5-6 tahun, di usia SD, dan mereka baru paham ini namanya pelecehan, bahkan sampai pemerkosaan itu di usia SMP, SMA, kuliah. Bayangin mereka tiap bertahun-tahun ngalamin dan nggak punya pemaknaan. Ini apa? Cuman ini aneh dan ini nggak enak. Gitu. Jadi kasihan sekali ya untuk korban, dan juga kita terus mengedukasi masyarakat tentang bahaya dari pelecehan seksual, dan termasuk belajar relasi yang sehat itu yang kayak apa. Relasi yang sehat itu tidak mengintimidasi. Relasi yang sehat itu tidak mengancam. Kita basicnya adalah respect. Manusia sama-sama berharga, semua orang itu berharga dan bermartabat, jadi kita saling menghargai. Kalau ada yang nggak suka, omongin baik-baik, dan orang itu bukan keset emosi buat orang yang lain, bukan samsak emosi. Dan mungkin karena 2-3 generasi dari sekarang, orang tua kita, kakek nenek kita kan belum paham ya soal emosi dan kesehatan mental. Mungkin sahabat PPI di rumah bisa mulai refleksi ke diri, waktu kecil, kalau kita merasakan dan menunjukkan ekspresi rasa marah,
sedih, dan kecewa, apa sih kalimat-kalimat yang diberikan oleh orang tua kita, respon apa yang diberikan oleh kakek nenek kita dan guru kita. Nah, kalimat-kalimat ini yang kita perlu namanya reprogram atau reparenting, melakukan healing, inner child healing, supaya kita bisa punya pemrograman baru cara memahami emosi, sehingga kalau kita punya anak di masa sekarang, kita udah lebih tahu cara memperkenalkan, mengajarkan emosi yang lebih sehat, membantu mereka menamai emosi, membantu mereka boleh ngerasain marah, tapi tangan kaki nggak jalan, boleh ngerasain sedih, bapak ibu temenin, 15 menit, 30 menit, abis itu kita beraktivitas lagi, dan membantu anak-anak mendeskripsikan apa sih emosi yang dirasain, karena di anak-anak, emosi itu dirasakannya tunggal, single emotion, kayak di film Inside Out, sedih-sedih aja, marah-marah aja, senang-senang aja, kayak kita waktu SD juga gitu. Begitu kita masuk puber, dari remaja sampai kita dewasa, kita ngalamin namanya mixed emotion, emosi ganda atau campuran, kayak mau tapi takut, malu tapi gengsi. Nah, jadi di masa dewasa, termasuk buat orang tua yang sudah punya anak, sangat mungkin kita punya mixed emotion ke pasangan, ke anak-anak, kayak kita sayang banget sama pasangan kita, tapi kesel juga sama dia, termasuk ke anak juga, aduh, kayaknya kangen banget kalau nggak ketemu, tapi kalau ketemu kesel lagi. Nah, itu mixed emotion ini perlu dikenalin, dan emosi juga perlu kita kenalin, ada skalanya atau kayak termometer emosi, dari skala 1 sampai 10, seberapa sih emosi yang sedang dirasakan. Nah, daily check-in sehari 3 kali, aku sangat terbantu pakai app SmoothPath, kalau teman-teman di rumah bisa download di HP, itu ngebantu kita jadi punya data, bukan cuma data laporan di kuliah kita, tapi data tentang emosi, fluktuasi emosi, dan energi yang kita rasain dalam keseharian. Nanti setelah 7-14 hari dia keluar laporannya, dan kita jadi lebih ngerti tentang emosi kita. Karena kan emosi abstrak ya, emosi itu energy in motion. Jadi kita perlu belajar kenalin emosi untuk kita bisa tahu mana sih perilaku yang sehat atau enggak, dan mana yang sudah termasuk pelecehan seksual gitu, Mbak Dea. Wah, keren. Oke, jadi sex education tuh sangat-sangat penting banget ya, Kak, untuk maksudnya dari kecil gitu, udah harus dipahami gitu kan. Nah, kalau misalkan di Jerman sendiri kan aku udah tahu ada nih di sekolah-sekolah untuk taman kanak-kanak udah belajar. Kalau di Indonesia sendiri gimana sih, Kak? Apakah udah ada mulai tuh program pengenalan tentang sex education di sekolah-sekolah? Iya, ini pertanyaan penting dan menarik banget. Semoga banyak orang yang nonton dan jadi concern bersama gitu ya. Karena di Indonesia itu ada polaritas ya. Ada yang menganggap pendidikan seksualitas penting di sekolah dilakukan. Aku lahir tahun 90 dan dulu aku sekolah di sekolah swasta Katolik di Jakarta yang dari kelas 5-6 SD, 2 SMP, 2 SMA itu ada pelajaran wajib untuk pendidikan seksualitas. Jadi disesuaikan. Kalau 5-6 SD itu pelajarannya tentang aku dan perubahan tubuhku. Karena buat anak-anak 5-6 SD kan orang tua suka parno ya kalau dikasih taunya ada pendidikan seksualitas. Padahal yang anak-anak tanyain itu bukan tentang gaya berhubungan seksual seperti orang dewasa pikir. Tapi anak-anak itu gini, kenapa sih aku harus keluar darah gitu yang cewek? Ya mereka takut sekali gitu. Yang cowok juga sama, kenapa suaraku berubah? Kenapa harus tumbuh bulu? Nah, ketika mereka lagi bingung dengan perubahan-perubahan dirinya, kan harusnya nih kita orang tua, orang dewasa, guru di sekitar anak yang bantu mereka punya rasa aman dan tenang. Oh, memang perubahan tubuh kamu ngalamin karena ada perubahan hormon, nanti mesti jaga kebersihan, mesti mandi lebih rajin, ganti pakaian dalam, terus juga tadi ada healthy touch, terus yang perempuan merasakan payudaranya mulai tumbuh, itu kan sakit banget dulu pas tumbuh gitu kan. Nah, terus misalnya anak laki-laki juga perlu disalurkan dengan banyak kegiatan fisik gitu, karena mereka sudah mulai bisa memproduksi sperma, tapi mereka belum siap menjadi orang tua gitu. Kalau di Indonesia, apalagi daerah-daerah pelosok kan ketika mereka ada pelecehan seksual atau apa, dikawinin. Bukan itu tujuannya, mereka butuh edukasi gitu. Lalu di SMP, pendidikan seksualitas itu tentang relasi yang sehat, karena sekarang anak-anak zaman now tuh udah mulai paham soal toxic relation, abusive relationship, gaslighting ini lagi happening banget nih di Instagram gitu ya. Nah, jadi kita bantu ajarin mereka relasi yang sehat yang tadi, gimana komunikasi asertif, healthy boundaries, bagaimana berkata tidak. Karena kan mungkin buat perempuan-perempuan di Indonesia, berkata tidak itu seringnya nggak enak. Nggak enak, nanti saya dianggap apa gitu kan. Padahal berkata tidak dan bahwa no means no, itu juga perlu dipahami laki-laki. Bahwa ini hubungan antar manusia, bukan antara seonggok daging dengan manusia gitu. Bahwa kalau dia bilang enggak, saya tidak mau, itu bermakna gitu. Jadi maka dari kecil, kenapa kita perlu
mengubah cara parenting kita supaya kita jadi orang dewasa yang kalau anak kita ditanya nih, mau boleh dipeluk nggak, boleh dicium nggak, anaknya bilang nggak mau, kita nggak terusin. Kadang kan kita gini doang, dipeluk aja, dicium aja nggak apa-apa, kelihatannya simple ya. Tapi anak itu jadi belajar, oh kalimat saya bilang nggak ada artinya. Nanti di usia remaja ketika dia mengalami sesuatu yang tidak enak, nggak usah sampai ekstrem pelecehan seksual. Misalnya dia disuruh ngerjain tugas yang bukan bagiannya, dia pikir ngapain saya bilang enggak, orang saya nggak bermakna kok buat orang tua saya ngomong enggak. Orang nggak suka dikritikin, dipaksa dikritikin gitu. Jadi ini benar-benar perubahan yang sangat fundamental menurut saya dalam pengasuhan dan memandang manusia gitu ya, terutama anak, karena anak tetap manusia, bukannya makhluk kecil yang dia belum bisa berpikir. Justru mereka absorbing everything very much gitu, mereka absorb banyak hal gitu. Di SMA itu baru di SMP SMA mulai jelasin tentang gimana proses terjadinya kehamilan dan penyakit-penyakit menular seksual dan kehamilan tidak diinginkan gitu. Makanya kalau di Indonesia kemarin udah ada film 2 Garis Biru, itu bagus banget sih untuk edukasi, karena kelihatan bukan masalah anak remaja itu kan nggak bisa langsung diomongin dosa dan nggak dosa, tapi ini loh lifestyle yang berbeda. Bayangin nggak, kamu misalnya punya uang, kamu bisa pakai kuota wifi, terus kalau kamu punya anak, kamu nggak bisa pakai wifi internet, itu lebih menakutkan buat anak-anak remaja daripada soal dosa dan neraka gitu. Jadi kita harus masuk ke cara komunikasi yang bisa dipahami anak sesuai tadi tahapan perkembangan kognitif dan otaknya. Oke, jadi komunikasi itu sangat berperan penting ya Kak dalam tumbuh kembang anak, juga dalam permasalahan kayak gini, kekerasan seksual dan segala macam ya. Ya, Oke, sekarang banget. Tadi kan apa aja sih Kak? Kan Kakak udah jelasin banyak. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis pelecehan dan kekerasan seksual gitu. Kan biasanya tuh ada yang, kalau aku suka misalkan nge-scroll gitu Kak di Instagram, banyak nih cewek-cewek misalkan ngeliat, oh cowok ganteng gitu. Aduh, rahim gue panas nih, aduh gue pengen punya anak. Karena banyak yang kayak gitu Kak. Itu kan pelecehan seksual nggak sih Kak? Atau gimana sih kalau kayak gitu? Iya, jadi pelecehan seksual itu juga seperti bullying. Jadi kalau klaster besarnya tuh payung besar bullying, di mana definisi bullying itu adalah persepsi subjektif orang yang ngalamin. Jadi pelaku kan selalu bilang kayak enggak, saya bercanda, tapi kita tanya, yang ngalamin kamu ngerasanya apa? Apakah kamu merasa diintimidasi, dipermalukan, dianggap tidak berharga, dan kamu merasa ketakutan? Nah, sama pelecehan seksual itu juga perlu nanya sama yang mengalami. Nah, tapi memang ketika ada perempuan-perempuan yang berkomentar seperti ini, kita harus mempunyai framework tentang social science, ilmu sosial, di mana kita ada ketimpangan gender dalam budaya patriarki. Sehingga kalau laki-laki yang misalnya catcalling gitu kan, cewek ini apa seksi banget sih, itu kan assaulting banget. Tapi kalau perempuan yang melakukan ini secara posisi strata laki-laki dan perempuan di budaya patriarki itu berbeda, laki-laki lebih tinggi. Dan perempuan-perempuan ini saking nggak pernah belajar ekspresi seksualitas yang sehat tuh yang kayak gimana sih, jadi mereka cuma tahu kalimat-kalimat itu gitu. Dan di Indonesia anehnya ya, di budaya kita itu kan, Indonesia itu kan penduduknya terbanyak ketiga keempat sedunia ya, 270 juta penduduk. Kayak pendidikan seksualitas ditabukan, tapi kegiatan aktivitas seksual itu asik dilakukan, tapi nggak mau didiskusikan secara terbuka dan sehat. Satu. Yang kedua, di Indonesia itu glorifikasi soal kehamilan. Orang baru menikah aja udah ditanya nih minggu depan, udah jadi anak belum? Tapi pendidikan seksualitas yang sehat itu nggak diajarin gitu. Seakan-akan bertahun-tahun ditakut-takutin dengan dalih agama dengan dosa. Orang itu gampang melakukan hubungan seksual. Padahal sekarang di Indonesia juga lagi happening banget kasus vaginismus, di mana banyak sekali perempuan yang tidak bisa menikmati hubungan seksual karena ketakutan sangat intens didoktrin dari kecil. Jadi kita itu dalam kesehatan mental itu ternyata butuh di tengah-tengah, firm but love. Ada batasan tapi juga dikasih ke batasan yang sehat gitu, mana area yang dia boleh eksplor, mana yang ada batasannya. Kalau terlalu intens dilarang-larang atau terlalu intens dibolehin, manusia nggak bisa belajar koridor saya di mana. Mungkin teman-teman yang pernah tinggal di budaya Eropa sangat bisa paham apa yang saya ceritain ini, betapa mendapatkan batasan yang sehat itu membantu manusia bertumbuh secara sehat mental dan fisik juga gitu. Jadi ini yang mau kita bantu gitu. Jadi buat perempuan-perempuan juga, kalau misalnya menunjukkan hasrat seksual dianggapnya cewek nggak bener, dianggapnya nggak oke. Tapi orang pengen orang hamil, padahal hamil adalah proses seksualitas. Jadi saya kurang paham logika orang Indonesia tuh gimana sih gitu kan. Jadi ini yang perlu kita luruskan gitu ya. Dan kalau dari perspektif perkembangan otak atau neuroscience, saya belajar tentang perkembangan otak anak dan manusia. Bagian otak yang berkembang pertama pada manusia itu sebenarnya otak area emosi di amigdala yang memproses emosi. Baru kemudian otak reasoning, berpikir.
Nah, saya jadi punya hipotesa nih, karena sebenarnya saya bukan ahli pendidikan kan, saya lebih ke psikologi, tapi bisa jadi banyak masalah pendidikan yang kita alami di Indonesia, misalnya contohnya pelajaran PPKN, itu kita diajarnya harus di usia 5-7 tahun, padahal harusnya pakai emosi dulu. Coba kalau kamu diinjak rasanya apa? Nggak enak ya, kalau gitu kita nggak injek orang lain. Coba kalau kamu ngantri di serobot rasanya apa? Nggak enak ya, kalau gitu kita ngantri. Sementara di Indonesia langsung reasoningnya, pokoknya harus di saat emosinya ini belum matang, kayak bangun rumah, bagian otak emosi tuh kayak lantai 1, otak area reasoning tuh lantai 2, nggak mungkin kita naik lantai 2, lantai 1-nya belum kita bangun, sehingga nggak heran bahkan sebelum pandemi, buat menjaga kesehatan otaknya, keselamatannya dengan pakai helm, di Indonesia kan susah banget. Sekarang pas pandemi disuruh pakai masker buat dirinya sendiri loh. Itu mereka belum bisa paham, reasoningnya nggak dapat. Berarti kan ini ada proses pendidikan yang salah, tidak tepat, dan harus kita ubah. Kenapa di negara maju bisa, di Indonesia enggak? Nah, mungkin kalau kita pendekatan pendidikannya, relasi di rumah, bukan lagi pakai ancaman-ancaman, otoritas, tapi pakai pendekatan empatik, kayak, Mama seneng deh kalau kamu ngelakuin ini. Makasih ya udah coba ngelakuin ini. When it feels good to do something good, kalau melakukan hal disiplin itu rasanya enak, rasanya baik, anak pasti pengen melakukan lagi. Gitu. Lebih dan gak harus sekarang. Hal sekecil apapun tuh kalau bisa diapresiasi gitu, bukan langsung. Diapresiasi, betul. Kita kan kayaknya di Indonesia budayanya budaya nyinyir ya, sama pasif agresif. Jadi apresiasi itu anggapnya, jangan nanti orangnya sombong kalau diapresiasi. Padahal otak manusia tuh butuh loh pengalaman dapat dopamin lewat kata-kata pujian yang tulus ya. Mungkin kadang-kadang misalkan ada anak yang dapat nilainya 90, terus masih dibilang, oh kamu masih kalah jauh nih, belum juara 1 gitu, harus nilainya gini-gini. Jadi sering juga hal-hal kecil tuh meskipun sebenarnya dia udah nggak diapresiasi sebaik mungkin gitu ya dari orang tua. Oke. Jadi kan kakak udah ngebahas nih banyak juga. Terus sekarang kan juga heboh gitu Kak tentang pelecehan seksual di instansi seperti kampus, di sekolah gitu. Bahkan dari dosen pun atau dari mahasiswanya sendiri gitu. Kan biasanya tuh awal-awalnya heboh nih Kak, orang rame gitu ngebahas, oh yang ini gini-gini. Tapi entah akhir-akhirnya malah lenyap gitu loh Kak kasusnya ini. Sebenarnya idealnya Kak kalau ada permasalahan seperti itu kita harus ngapain sih? Apa sih yang harus kita lakukan ketika ada masalah seperti itu? Iya, ini pertanyaan bagus dan penting banget ya Mbak Dea. Kalau dalam perspektif psikologi dan pendekatan sosial, kita itu kan melihat masalah manusia itu bukan hitam putih ya, bukan benar salah, tapi probabilitas gitu. Nah sedihnya nih di Indonesia ilmu sosial tuh dianggap anak tiri, kayak lebih penting teknik, padahal dua-duanya sama-sama butuh ya, gitu. Nah kayak di Perancis aja kan ilmu sosialnya yang lebih ngetren dibandingin tekniknya. Nah jadi dalam masalah pelecehan seksual yang terjadi di instansi kampus, ini kan ada bagian yang personal, ada bagian masyarakatnya juga. Ada teori yang saya suka banget dan saya pakai juga dalam framework saya bekerja sebagai psikolog klinis anak, itu adalah teori ecological theory Uri Bronfenbrenner yang melihat mikro, meso, dan makro sistem. Gitu. Di mikro sistem adalah misalnya tadi pelecehan terjadi dalam relasi antara dosen dengan mahasiswa atau antara anggota keluarga. Tapi kan ada impact, ada dampak ke masyarakat. Dan kita di bagian masyarakat itu yang kemarin tuh misalnya di UGM ada hashtag kita bersama Agni. Dan itu viral banget. Kita butuh usaha-usaha kayak gini, karena kalau kita mendiamkan suatu kekerasan atau pelecehan, berarti kita ikut mendukung perilaku tersebut, gitu. Jadi ada namanya bystander effect kalau dalam teori psikologi sosial. Jadi kita juga perlu ngelakuin usaha-usaha seperti ini. Tapi ya itu, kita harus tahu sadar diri dan sadar peran. Kita posisinya di mana. Saya juga kurang setuju nih kalau kayak sekarang ini lagi heboh kasus Omnibus Law. Kita mahasiswa itu misalnya maju ke berorasi di tempat umum, ya pertama pandemi, yang kedua kalau buat saya pilih saya berkuliah dengan baik, saya punya nilai yang baik, sehingga suatu hari saya ada di posisi yang misalnya seperti sekarang ini diundang PPI untuk saya bersuara, apa sih yang saya pikirin dan saya concern, gitu, karena we have to make the impact greater, gitu, jangan cuma berkoar-koar aja, walaupun buat beberapa orang itu dipakai, nah ini kan bukan benar atau salah, probabilitas dan preferensi aja, mana sih yang dipilih, jadi ini yang di Indonesia kita perlu ajarin juga, berpikir kenapa, why. Kita seringkali pengen anak berpikir kritis, pengen anak berprestasi di sekolah, tapi anaknya punya critical thinking, gak usah nanya, gitu. Udah nurut-nurut aja, nggak bisa, gitu. Kemarin saya bikin pertanyaan menggelitik di Instagram post saya bilang gini, orang-orang di Indonesia tuh pengen punya anak perempuan yang percaya diri, atau anak perempuan yang nurut-nurut aja sih, gitu. Karena itu nggak bisa
bisa nurut dan bisa percaya diri satu hal loh. Kayak dari kecil harus dilatih dan diterima, dia punya pendapat yang berbeda dan diterima. Oh, kamu pendapatnya begitu ya, kalau ayah bunda kayak gini pendapatnya. Dan kalau dari kecil disuruh nurut, tiba-tiba dia suruh punya pikir yang nggak mungkin. Jadi kadang-kadang di Indonesia orang kadang suka halu ya, kepengen semuanya. Padahal ini nggak, jalurnya beda nih. Yang satu ke Cikampek, satu ke Pasuruan gitu. Bener-bener Kak, bener ya. Oke, tadi kan kita udah ngebahas nih. Tadi tentang cara kita juga apa sih yang harus kita lakukan ketika mau memperjuangkan hak-hak korban gitu atau melindungi ketika orang mendapat kasus pelecehan gitu kan ya. Terus kan ini banyak Kak korban pelecehan gitu, terus yang dibully misalnya. Terus ketika mereka gitu kan, malah dibilang, ih kenapa lu bajunya kebuka-buka sih? Terus kamu kan pakaiannya gitu, mengundang hawa nafsu, padahal kan salah sendiri, kamu sih jangan malam-malam gitu kan. Kenapa kamu nggak ketika kamu dapat itu, kenapa kamu nggak lari atau kamu menikmati ya? Kan kadang-kadang ada yang kayak gitu-gitu tuh Kak responnya. Iya, betul. Karena kan sebenarnya kalau menurut aku kayaknya orang yang ngomong kayak gitu biasanya nggak terlalu ngelihat, belum membaca data atau berita gitu ya, mungkin tentang kesehatan seksual. Iya, bahkan yang bertanya seperti ini bisa juga perempuan loh. Jadi perempuan itu juga bisa menjadi agen kekerasan dan pelecehan seksual, bukan cuma laki-laki. Malahan ada juga teman-teman laki-laki saya yang kayak, wah saya sih nggak terima laki-laki dianggap kayak nggak punya otak, kayak laki-laki dianggap sama kayak ikan ketemu ikan apa kayak kucing ketemu ikan asin, orang laki-laki bisa diajarin kemampuan berpikir kok gitu. Jadi ini bukan masalah gender ya, tapi tadi mindset. Makanya kita, itu bagian ilmu psikologi ya, kita butuh revolusi mindset dan revolusi mental, karena it's all begin with mindset. Kalau kamu nganggep orang lain tuh layak dilecehin, ya akan terjadi aja. Tapi kalau kamu ngerasa do not do to others what you don't want to do unto you, jangan lakukan ke orang lain yang kamu nggak pengen dilakukan. Dan ini adalah golden rule semua agama di dunia gitu kan. Kalau di Indonesia cuma diakui 5-6 agama, di seluruh dunia itu ada sekitar 5.000 agama. Itu semua golden rule-nya sama. Do not do to others what you don't want to do unto you. Jangan lakukan ke orang lain yang kamu nggak suka. Nggak suka dicubit, jangan cubit orang lain. Sesimpel itu. Nah, bayangin sebasic ini aja kok orang susah ya pahamnya gitu. Jadi ini makanya harus kerjasama dengan berbagai multidisiplin, berbagai sektor, bahwa pendidikan yang memahami otak manusia, brain-based learning, ini kita butuhin supaya hal-hal seperti pelecehan ini tidak terjadi lagi. Karena otaknya dipersiapkan matang sesuai usianya. Oke. Terus kan ini banyak banget yang korban-korban ini yang merasa trauma gitu dan nggak punya keberanian dan malah mendekam di rumah, nggak mau ngapa-ngapain karena saking takut, misalkan takut ketemu cowok atau mungkin sebaliknya gitu, aku nggak tahu ya. Ya ada juga perkosaan pada laki-laki pun. Jadi kayak takut gitu loh Kak bersosialisasi gitu sama orang, nggak berkreasi lagi gitu, nggak beraktivitas. Nah sebaiknya apa sih Kak yang harusnya korban lakukan gitu Kak kalau di posisi ini? Ya, jadi ini penting sekali buat teman-teman yang pernah mengalami ini. Tadi aku udah bilang waktu tidak menyembuhkan apapun. Karena tubuh kita itu menyimpan memori emosi sangat canggih. Jadi kalau HP kita itu ada memory card yang buat nyimpan foto-foto selfie kita, tubuh manusia itu menyimpan memori itu di seluruh sel tubuhnya. Makanya dengan pendekatan dan pemahaman terbaru tentang neuroscience ini, otak manusia dan pemrosesan emosi, ini adalah landasan teoritis dan ilmiah, kenapa kita tidak lagi memukul anak? Karena apa yang dipukul itu kesimpan di memorinya. Makanya buat teman-teman yang masih mahasiswa, kenapa buat move on susah? Kenapa habis patah hati susah bangkitnya? Karena memori penginderaan kita, penciuman kita, perabaan, dengerin lagu yang dulu dikirim mantan, dulu nyium aroma masakan, itu kesimpan semua di sistem tubuh kita gitu. Makanya nggak segampang itu loh memproses pengalaman yang terjadi secara fisik gitu. Tapi buat teman-teman yang merasa menjadi korban, kalian harus tahu, teman-teman harus tahu bahwa kamu manusia berharga. Kamu berharga bukan karena kamu pernah mengalami pelecehan atau keberhargaan diri misalnya buat perempuan tidak ditentukan dari selaput darah kamu masih utuh atau enggak. Tapi kamu berharga just because you are human. Kamu lahir sudah berharga dikasih sama Tuhan gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini pertama adalah kita perlu menerima realita, mengakui bahwa saya korban. Karena seringkali orang denial ya tahap awal. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar ada namanya grieving cycle, siklus berduka. Siklus berduka ini tidak hanya dialami ketika kita kehilangan orang yang kita sayang ketika dia meninggal, tapi terjadi perubahan status dan peran. Misalnya dulu tinggal di Indonesia, merantau ke luar negeri. Dari luar negeri reverse culture balik ke Indonesia lebih sulit lagi. Termasuk juga
Ada grieving cycle dari yang orang mengalami perpisahan, maupun dia grieving cycle mengalami realita dia tuh sekarang korban pelecehan. Tahap pertama denial, enggak, itu mah dia kayaknya nggak hilaf aja, kayaknya nggak sengaja deh, atau enggak lah itu saya yang salah, denial. Kalau kita menjadi teman dari orang yang masih di tahap denial, diterima, ditemenin. Namanya adalah reflective communication atau validasi emosi. Reflective communication dan validasi emosi juga berguna ketika kita menjadi orang tua. Oh, kamu ngerasa sedih ya? Oh, kamu takut ya? Kalau kita kan, kalau dulu nggak tahu emosi kan kayak, itu perasaan kamu doang, lebay gitu kan. Nah, terima. Kita apa yang dirasa buat dia merah, kita bilang, oh menurut kamu ini merah ya, oh kamu rasanya masih susah terima ya, oke. Dari tahap denial, abis itu kita masuk tahap kedua, anger, marah. Jadi buat orang-orang yang pernah menjadi korban pelecehan, ada emosi marah yang intens banget tadi, pakai skala 1-10, emosinya dirasain di level berapa. Yang kita butuhin dalam hidup adalah emosi-emosi yang secukupnya, yang sedang-sedang saja, kayak lagu dangdut tuh. Jadi rasa cemas perlu nggak? Perlu, yang secukupnya. Rasa sedih perlu nggak? Yang secukupnya di skala 4 atau 6. Tapi kalau ada cemas yang terlalu intens di skala 7, 8, 9, 10, ada rasa takut, rasa marah terlalu intens, itu adalah tanda bahwa something dangerous buat kita, something important, penting juga buat kita, dan itu kerasa di tubuh kan. Kalau kita udah cemas banget, kepala sakit, dada deg-degan. Kalau takutnya terlalu intens karena pernah mengalami korban pelecehan, suruh jalan di lorong aja deg-degannya minta ampun atau keringet dingin, atau bahkan bisa rasanya kayak mau pingsan. Itu real banget gitu. Nah, setelah mengalami kedua anger, ketiga sedih sekali. Mungkin ngulang-ngulang ke kayak, kenapa ya waktu itu kok saya jalan sendirian, kenapa ya kok saya mau aja. Nah, proses makanya kenapa dibantu sama profesional di bidang kesehatan mental. Karena seperti latihan diving ya, kalau teman biasa mungkin taunya berenang-berenang biasa, tapi gimana sih cara masuk ke kedalaman yang aman kayak diving, gimana cara masuk ke kedalaman emosi psikologis manusia dengan aman, nggak bikin kamu jadi makin lukanya lebih parah dan gak bikin yang ngalamin namanya secondary trauma, jadi ikut baper dan ikut mimpi-mimpi buruk, bahkan bisa sampai muntah mual-mual karena kita dengar cerita-cerita traumatik. Itu harus didampingi sama profesional. Dari sadness itu masuk ke tahap bargaining. Oke, kalau saya dulu pernah ngalamin pelecehan, apa yang bisa saya lakukan di hidup saya sekarang? Momen-momen kitan, momen-momen move on. Oke, kalau saya nggak bisa balik lagi sama mantan saya mau ngapain? Nah, tahap acceptance. Ada tahap bargaining, baru yang kelima acceptance, menerima. Tapi emosi manusia, emosi itu kan energy in motion, kayak hukum kekekalan energi Newton, tidak dapat dihilangkan, hanya bisa berubah bentuk. Itu wajar sekali emosi kita tuh maju mundur cantik gitu ya, kayak lagu Syahrini, kan kayak jalan tol. Jadi udah tahap sadness, udah sampai oh ya kayak mau move on, atau ada peristiwa menger, atau disalahin orang, balik lagi ke anger. Itu wajar banget teman-teman. Jadi makanya kita perlu sama-sama menjadi masyarakat Indonesia yang sadar melek emosi, sadar mengenali nama-nama emosi dan pengelolaannya. Karena emosi itu bukan ditahan atau bukan direaktif kayak samsak emosi, tapi di tengah-tengah tadi itu perlu dilatih seperti latih otot. Tak kita tuh kayak otot, dilatih pasti bisa. Jadi ini bukan takdir. Oke, gitu ya penjelasan. Wah keren banget Kak Anas, penjelasannya tuh sangat-sangat bagus banget, seru banget pembahasannya. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih Kak. Kan menurut UN Women nih Kak, kan sekarang katanya kekerasan terhadap perempuan itu meningkat nih selama di pandemi COVID-19 ini. Itu tuh kira-kira kenapa sih Kak bisa naik drastis? Iya. Betul, jadi kalau kita bicara soal segala fenomena perilaku manusia, itu nggak bisa 1 + 1 sama dengan 2, selalu lingkaran ya. Banyak faktor yang mempengaruhi gitu. Beberapa faktor sebenarnya kalau menurut analisa saya adalah gini, pandemi ini hanya memunculkan ke permukaan isu-isu yang sebenarnya dulu udah ada. Sekarang lebih intens gitu. Kayak misalnya selama pandemi ini saya jadi lebih banyak lakuin webinar, live Instagram tentang kesehatan mental, karena orang nggak tahu caranya mengelola emosi kecemasan tuh gimana, ketakutan gimana. Basically dulu kita udah cemas dan takut, cuman kan banyak cara escape. Ya udah shopping, keluar rumah, ya udah hangout sama temen. Jadi emosi-emosi yang di dalam itu nggak kita mau proses. Sekarang kan, hey, kamu tidak bisa kemana-mana. Gimana nih sama emosi dan pikiran-pikiran overthinking, critical thinking ini, critical thinking saya critical ke diri sendiri itu diapain?
ngapain. Nah sekarang baru kita mau nggak mau belajar. Makanya when we cannot go outside, go inside ourselves, dengan tahu langkah-langkah praktis mengelola dan mengenal emosi dan mengelola stres kita. Lalu yang kedua tadi yaitu budaya patriarki, di mana mungkin kita juga perlu kasihan sama teman-teman kita yang laki-laki, dan inilah kenapa kita butuh membantu pengasuhan anak laki-laki yang mulai diasadarin dengan emosi mereka, bahwa emosi laki-laki itu bukan cuma marah doang, tapi dia boleh rasa sedih, boleh rasa senang, boleh kecewa. Semoga di generasi anak-anak kita nanti udah nggak ada lagi ya kata-kata, kamu kan anak laki-laki nggak boleh nangis, ya ampun, Tuhan kan kasih kita kantong air mata semua jatahnya sama. Kenapa nggak boleh rasain emosi gitu? Dan justru kalau kita sebagai perempuan pengen punya pasangan laki-laki yang empatik, yang bisa memahami emosi, itu harus dilatih gitu. Misalnya saya sendiri juga latih pasangan saya, yang tadinya kayak kanebo kering, nggak tahu emosi, kayak biasa aja jawabnya, lama-lama bisa memberikan respon seperti sesi konseling, kayak, oh Anas lagi ngerasa apa, oh Anas senang ya hari ini karena ada sesi ini, oh Anas lagi ngerasa sedih. Tadi reflective communication dan validasi emosi dan merasa dimengerti, merasa dipahami, itu jauh-jauh lebih berharga daripada dipuji. Baik untuk anak-anak lebih penting merasa dihargai, lebih penting merasa dipahami dan dimengerti oleh orang tuanya. Demikian juga pasangan atau di usia dewasa. Ya kan, itu lebih penting daripada dipuji sebentar hilang, tapi ngerasa dipahami itu long last, dan bikin anak ataupun orang di masa dewasa ngerasa I matter, I'm worth it, saya berharga. Dan rasa berharga ini adalah fundamental atau fondasi untuk kesehatan mental manusia. Jadi kalau ngerasa dihargain tuh jadi lebih senang gitu ya Kak ya, jadinya. Iya, betul. Dipahami itu benar-benar a very cure for mental health. Daripada cuma dipuji doang tuh, berarti sahabat PPI TV, seru banget pembahasan kita. Nah, kan katanya kalau di semasa pandemi ini kan kita PSBB gitu, nggak bisa kemana-mana, jadi kan banyak tekanan gitu Kak di rumah, maksudnya kan ketemu yang jadi intensitas untuk ketemu satu sama lain tuh jadi lebih lama, lebih intens gitu ya. Terus tuh kadang-kadang tuh katanya betul, berbahaya emangnya Kak buat kesehatan mental kita sendiri gitu. Emang benar, Kak? Iya. Ya, jadi saya pun ngalamin. Tadinya saya udah tinggal sendiri nih sebelum pandemi. Terus karena pandemi, jadinya tinggal balik ke rumah orang tua dan harus ngatur waktu, harus kembali lagi. Ada hal-hal yang bisa diobrolin, kadang bisa bete, kayak gitu. Jadi yang pertama itu adalah kenapa kuncinya segala sesuatu tuh kenal diri dan kenal emosi. Kalau kenal diri terlalu abstrak, itu sebenarnya dimulai dari kita mengenali emosi kita. Misalnya nih, di saat ini, sore ini saya lagi ngerasain emosi apa, saya lagi mikir apa. Itu kayak kita notice data gitu, kayak data point gitu. Makin sering kita kenal emosi kita, itu kita makin kenal, oh saya tuh butuhnya gini. Misalnya saya nih, oh saya tuh senang suruh sharing kayak gini, itu kalau dari skala 1 sampai 10 tuh skala 9, dan ini happy. Makanya saya pilih kerjaan sebagai psikolog yang lebih banyak memberikan edukasi lewat verbal seperti ini gitu, nggak bikin laporan, karena buat saya ngerjain laporan tuh lumayan melelahkan. Mungkin ada orang lain yang seneng, nggak apa-apa juga. Nah, makanya dalam kesehatan mental kita sekarang bahas soal namanya SER. Jadi melakukan hal yang membantu kita menjadi becoming the best version of ourselves. Dan kita butuh bergerak manusia. Makanya kenapa ketika terus teman-teman yang masih agak luas, masih ada halaman depan, masih lihat hijau-hijau, tapi kalau misalnya di apartemen atau rumah terus itu kan sangat terbatas, terus kan bersama manusia lu lagi gitu kan. Nah, ini juga menantang kemampuan kita relationships gitu. Jadi pengelolaan sih gitu kan. Kita banyak training di kantor-kantor perusahaan tentang komunikasi di perusahaan, tentang jadi leader. Tapi relasi interpersonal, relasi yang romantik itu jarang dikasih pelatihannya. Dianggapnya relasi pasangan atau relasi orang tua itu otomatis, padahal justru ini yang paling menantang. Karena buat teman-teman yang mungkin udah jadi orang tua atau calon orang tua, anak itu adalah orang terbaik untuk men-trigger, memicu unfinished issue emosi kita dari masa kecil kita. Misalnya, kita orang itu suka banget kebersihan, suka banget pengen mengontrol everything perfect. Kok iyan dilalah kalau kata orang Jawa ya, dilalah dapet anaknya itu yang susah banget diatur. Kok yang sukanya berantakan? Terus kita jadi marah banget kan, bisa jadi papa and mama Godzilla. Nah, pertanyaannya itu kalau kita udah kenal diri, reflektif ke diri, bukan anak saya kenapa ya, kok susah banget diatur. Pertanyaannya, apa sih dari dalam diri saya yang terpicu dari perilaku anak saya yang begini? Ada apa sih dari pengalaman saya di masa lalu
yang muncul lagi ke sekarang. Misalnya dulu saya tuh insecure dan saya punya isu terhadap penerimaan lingkungan. Jadi tiap kali masuk ke lingkungan atau di tempat yang saya ngerasa nggak diterima, saya tuh bisa intens banget marah atau intens banget cemasnya. Kalau saya terlalu eksternal nyalahin lingkungan, kan saya nggak bisa berkembang. Malah saya tadi di rumah aja terus. Tapi ketika saya reflektif bertanya ke diri saya, ada apa ya Nas, isu dari masa kecil kamu yang bikin kamu ngerasa cemas dan takut banget sama penerimaan orang? Oh, karena dulu saya sering dibedain. Oh, karena saya dulu sering ngerasa nggak diterima sama orang lain, karena saya campuran, ayah saya Jawa, mama saya Chinese, suka di Jawa nggak dianggap, di lingkungan Chinese kulit saya nggak putih gitu, jadi saya susah ngerasa fit in. Saya bilang saya orang Indonesia, orang suka bilang orang Indonesia ada sukunya, tapi saya nggak punya kedekatan segitunya sama dua suku ini, saya ngerasa saya orang Indonesia gitu. Jadi itu yang bikin saya ngerasa pas waktu udah remaja dewasa itu susah ngerasa fit in. Tapi dengan saya pergi konseling ke psikolog sebagai klien, dengan saya ngelakuin teknik-teknik mengenal diri, lama-lama saya dimanapun saya tetap nyaman sama diri, saya merasa berharga, malah lingkungan berubah gitu. Makanya dalam perspektif kesehatan mental, kita sangat percaya our relationship with ourselves, relasi kita sama diri yang di dalam, set the tone for all relationship in this world, menentukan gimana relasi kita di luar diri kita. Jadi kalau relasi di luar diri kita masih banyak yang toksik, banyak yang nggak enak, atau tadi karena pandemi ini jadi banyak intensitas kekerasan, tanya balik deh ke dalam diri. Seberapa sih kamu udah kenal diri yang di dalam? Seberapa sehat hubungan kamu sama diri yang di dalam? Karena bisa jadi kita menjadi orang yang paling sering mengkritik diri kita, teman-teman, ya kan? Orang lain bilang, nggak apa-apa, kita dalam diri kita, Anas kok kayak gitu sih, gitu aja nggak bisa. Nah, ini harus kita latih, teman-teman. Kenapa? Karena secara sadar maupun tidak sadar, kata-kata yang orang tua kita kasih ke diri kita bertahun-tahun dari kita kecil, itu menjadi inner voice kita. Makanya kita harus reprogram, reparenting. Kalau dalam hal ini manusia mirip kayak komputer. Kalau tahu pemrograman kita yang dulunya apa, kita sadar, kita ubah, itu bisa berubah, teman-teman. Kayak kita ngetik save Microsoft Word, kita save as yang baru tuh bisa. Jadi healing is possible. Nggak ada yang namanya takdir, bahwa takdir itu bisa dirubah gitu. Asal kita tahu caranya dan tepat caranya. Gitu. Nah, terus kan Kak, ini kan tadi kan Kakak juga nyebutin soal tentang toksik gitu kan. Kadang-kadang ada yang gimana ya, banyak banget problem gitu, tapi dia tuh takut untuk bercerita gitu Kak, sama orang, mungkin karena nggak nyaman gitu. Terus, kan kadang-kadang kalau betul. Apa salah aku, atau mungkin kadang-kadang tuh pada takut Kak untuk mau mulai konseling gitu dengan psikolog, karena mikirnya nanti kalau kita ngomong sama psikolog berarti kita gila atau gitu. Itu tuh gimana sih Kak sebenarnya, kapan sih kita boleh konseling gitu, cerita? Kadang takut gitu, aku gila ya kata gitu kalau misalkan. Betul, ini wajar sekali karena mungkin di Indonesia ya kita masih punya stigma terhadap kesehatan mental. Jadi dianggapnya kesehatan tadi karena cara berpikir melihat manusia tuh hitam putih dikotomi, padahal manusia tuh spektrum. Jadi kesehatan pun kalau googling namanya hal spektrum, kita tuh spektrum, kayak spektrum warna lipstik, kayak spektrum warna motor, atau kayak spektrum kertas lakmus biologi. Jadi kita tuh yang sekarang ini kita udah dipakai istilah normal. Aku pernah pos aku, misalnya itu adalah fungsi dan seberapa kita berfungsi, seberapa itu mengganggu. Kayak orang punya emosi cemas, takut wajar, punya emosi marah juga wajar. Tapi seberapa sih si emosi cemas ini mengganggu fungsi hidup kamu sehari-hari? Kalau mengganggu banget, kamu nggak bisa tidur, kamu mau prestasi jadinya blackout, kan berarti gangguan kecemasan nih. Nah, kalau udah rasa-rasa mengganggu, itulah kamu butuh pergi ke profesional di bidang kesehatan mental. Sama emosi marah butuh, perlu nggak perlu, karena pesan dari marah, kita hanya akan marah kalau kita merasa diperlakukan adil, ada ketidakadilan. Makanya dulu awal-awal emosi marah, kalau teman-teman bisa refleksi flashback, muncul pada saat kita merasa diperlakukan nggak adil nih sama kakak adik kita. Kok adik kita boleh makan permen, kita enggak? Dan yang kedua, pesan dari emosi marah itu adalah this is important for us. Misalnya isu-isu penting buat teman, misalnya buat aku, kesetaraan perempuan dan laki-laki penting, maka marah pada kasus-kasus kayak gini. Buat teman-teman yang menganggap isu lingkungan hidup penting, jadi kalau lingkungan hidup rusak, marah. Nah, kalau dianggap jangan marah, tapi itu every behavior is a message, every emotion is a message. Setiap emosi itu ada makna dan pesannya. Kenalin dulu pesannya apa. Jadi jangan cuma berhenti reaksi-reaksinya. Nah, ketika kalian udah ngerasa ini udah mengganggu hidup saya nih, saya nggak bisa tidur, terus nafsu makan terganggu, apalagi untuk simptom depresi ya, 2 minggu berturut-turut, energi kamu nggak naik-naik kan. Misalnya kita bisa nih capek, ada istilahnya stres, ada istilah kalian
misalnya lagi ngerjain tesis, deadline, terus coba nonton film Korea atau coba masak, atau coba hangout sama temen, terus energinya olahraga juga untuk kesehatan mental. Terus energinya balik, it's okay, berarti ya kita lagi stres capek aja. Atau tidur. Tapi udah coba nih ngelakuin cara-cara yang temen-temen, enggak. 2 minggu tuh drop terus. Nah, itu saatnya teman-teman cari bantuan profesional. Karena ternyata tidak ada hubungannya dengan tingkat keimanan dan ketaatan beribadah. Ya. Tanda bahwa di otak teman-teman itu kurang. Hormon serotonin adalah bagian hormon atau neurotransmitter di otak, penyampai pesan di otak, yang bertanggung jawab untuk kemampuan mengelola mood dan kemampuan fokus. Gitu. Jadi saya bilang, ini kan maka kita harus namanya normalize mental health ya, menormalisasi kesehatan mental seperti kesehatan fisik. Kalau ada orang flu, ada orang patah tulang, kita nggak bilang kamu kurang doa kali makanya kakinya patah, kan enggak. Nah, jadi orang punya kondisi kesehatan mental sempat bisa ngalamin depresi atau gangguan kecemasan, ya just happen aja kayak flu gitu. Jadi bisa dipulihkan, bisa dikelola lagi gitu. Maka saya juga bilang saya mental health survivor karena umur 17 tahun saya pernah depresi gitu. Tapi di hari ini di usia 30 tahun saya bisa menjadi psikolog klinis anak gitu. Jadi change is very possible. Ya. Berarti kesehatan mental itu sangat penting ya, Kak. Jangan malu untuk bertanya gitu ya ke yang profesional gitu. Karena kan kadang-kadang jangan sampai juga terlambat gitu ketika kita menyadari seperti yang Kakak bilang tadi kan, apa yang kita lakukan itu adalah sinyal, apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan itu kan semuanya seperti sinyal gitu. Berarti kita pun sebagai misalkan di ruang lingkup keluarga atau kita melihat temen gitu, kok ada yang kira-kira kayak cemas atau depresi, itu kita berarti harus ngapain, Kak, pertama kali yang paling penting? Apa kita langsung nyaranin dia, lo ke ini deh, ke psikolog aja? Kita itu ternyata perlu berlatih teman-teman untuk menjadi teman yang bisa mendengarkan aktif atau active listening. Jadi yang tadi kuncinya 2, refleksi, komunikasi yang reflektif. Oh, kamu lagi ngerasa ini, sama validasi. Oh ya, kalau dari cerita kamu pantesan ya rasanya lelah banget ya jadi anak dari orang tua kamu. Oh, kebayang ya pantesan kamu jadi marah karena kamu ngerasa ini penting ya. Itu kemampuan itu. Jadi kalau buat teman-teman PPI nanti tertarik untuk kita belajar sama-sama jadi teman yang active listening, minimal jadi teman rasa konselor. Jadi kan tuh kayak first aid ya, psychological first aid buat kondisi-kondisi kita. Nah, ketika kita udah ngerasa didengerin teman belum cukup pulih, nah itu kita butuh bantuan profesional. Sama ya kayak kita di rumah pakai obat di rumah, kok nggak sembuh-sembuh ya pergi ke dokter. Jadi seperti itu tahapannya. Dan aku sendiri ngerasain di Jakarta itu dari tahun 2013 sampai 2020 kita tuh terjadi peningkatan awareness orang tentang kesehatan mental. Bahkan aku bisa ketemu remaja-remaja yang datang ke klinik karena mereka cari tahu dan mereka mau dibantu. Kayak mereka udah bilang, I need professional help. I need psychologist. Jadi aku sangat-sangat optimis sih karena perubahan itu aku sangat lihat sekali di Indonesia, di Jakarta sih terutama gitu. Keren. Jadi nggak perlu takut ya, Kak, kalau maksudnya rahasia itu kan kadang-kadang yang takut, aduh aku kalau cerita takutnya disebar kemana-mana kan. Pasti kalau profesional semuanya maksudnya tinggal di dalam gitu, nggak akan disebarin kemana-mana kan kadang-kadang. Ya, kita ada kode etiknya dan mungkin minta maaf juga nih kalau teman-teman punya pengalaman yang kurang menyenangkan sama guru-guru BK di sekolah. Ada guru BK yang oke, ada guru BK yang aku juga ngalamin cerita di ruang BK nanti satu ruang guru tahu. Nah, ini yang aku sangat setelah menjadi psikolog, kami semua tuh menjaga bagaimana supaya apa yang diceritain di ruangan tetap di ruangan. Bahkan untuk anak-anak remaja atau di atas 9 tahun, aku akan bilang sama anaknya, sama orang tuanya juga, klien saya tuh anaknya, klien saya itu kamu. Jadi whatever we talk in this room, it's a safe place. Apapun yang kita omongin di sini tuh aman. Apapun yang mau aku sampaikan ke orang tua kamu, aku tanya dulu sama kamu. Mana yang boleh diceritain, mana yang enggak. Karena kalau kamu merasa nggak perlu diceritain, aku nggak akan ceritain unless, kecuali itu mengancam, membahayakan keselamatan kamu. Tapi kalau sejauh itu, ya kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Dan itu kan pelajaran anak merasa dihargai, healthy boundaries. Dan ini merasa berharga, ini nanti hubungannya lagi sama pelecehan seksual gitu. Karena kalau anak-anak ini punya pengalaman dihargai pendapatnya, keinginannya, mereka jadi tahu bahwa, oh ini pelanggaran hak saya gitu. Oke. Nah, sekarang kan kemarin kita sempat bikin pertanyaan gitu ya, siapa yang mau bertanya. Jadi ini ada beberapa rangkuman, Kak, dari teman-teman PPI TV yang ada di rumah. Ada yang bertanya nih tentang Q&A seputar pelecehan dan kekerasan seksual. Ada yang nitip pertanyaan katanya tentang kekerasan seksual yang dialamin sama cowok, karena katanya kan selama ini yang dibahas tuh cenderung ke wanita. Nah, ada juga nggak sih, Kak, permasalahan itu yang misalkan yang laki-laki alamin gitu?
Iya, sangat mungkin dan sangat wajar gitu. Apalagi pertemanan laki-laki yang nggak tahu mana relasi yang sehat. Jadi selain kita membahas soal toxic relationship, menurut aku kita butuh tahu relasi yang sehat tuh kayak apa. Sama aja kayak makanan, kita tahu makanan yang nggak sehat, tapi kamu tahu nggak makanan yang bernutrisi yang sehat tuh kayak gimana? Jadi kan di pertemanan laki-laki yang terlalu maskulin atau terlalu patriarki dari kecil kan terlalu yang kayak, wih kalau lu nggak dipukul lu bukan laki kayak gitu kan? Itu kan kasihan juga toxic masculinity ini buat anak laki-laki. Termasuk mereka bisa ngalamin kekerasan atau mungkin kemarin di ospek gitu ya, terus bullying, intimidasi, dan bahkan bisa pelecehan. Jadi kita juga perlu bantu teman-teman kita yang laki-laki itu tadi validasi perasaan pengalaman mereka dan bantu mereka cari akses bantuan karena mereka juga mengalami trauma gitu kan. Semua manusia dikasih kemampuan merasakan emosi gitu, jadi tinggal dilatih dan diaktifasi atau enggak. Dan aku dukung banget nih siapa tadi yang nanya itu. Jadi kita perlu bahas juga tentang pelecehan seksual pada laki-laki karena ini juga masih underground banget ya, masih banyak yang belum bahas gitu. Oke. Terus ada pertanyaan kedua, katanya, Kak, apa sih mungkin bisa sebutin 3 penyebab kekerasan seksual? Apa sih yang menyebabkan itu, Kak? Ya, pertama kekerasan seksual terjadi karena tadi relasi yang tidak setara, power relation antara si laki-laki perempuan atau perempuan laki-laki, dan ada relasi power, misalnya satu atasan satu bawahan, yang satu punya kemampuan ekonomi satu nggak punya, yang satu punya akses informasi karena udah lebih tua, yang ini enggak. Jadi makanya kenapa kita makin mendukung equality world, dunia yang makin setara, karena ini krusial banget, kelihatannya sepele ya, tapi ternyata semua saling berkaitan. Yang kedua adalah pengelolaan emosi dan perilaku yang bermasalah dari kecil. Misalnya gini, hari ini kita nggak bahas, tapi kalau teman-teman tahu kasus psikopat, itu dimulai nggak tiba-tiba jadi psikopat waktu dewasa, tapi dimulai dari kecil, itu terbiasa dan suka menikmati, menyakiti binatang. Dan apa yang terjadi di lingkungan Indonesia, namanya anak kecil, biasalah nyakitin kucing, mulit-mulitin kucing. Padahal itu adalah indikasi awal, ada something yang berbeda, cara dia memproses emosi, gitu. Jadi itu yang perlu kita kenalin. Maksudnya, makanya kita sama-sama mesti paham emosi itu pathway developmentalnya tuh kayak gimana perkembangannya. Lalu yang ketiga itu adalah exposure terlalu dini, keterpaparan terlalu dini pada konten-konten seksual yang sebenarnya pornografi. Kayak kita tahu nih sebenarnya, video porno itu sama sekali tidak menggambarkan relasi seksualitas yang sehat kayak gitu, dan itu terlalu mindset laki-laki gitu, nggak seperti mindset perempuan. Nah, terus juga yang bahaya juga, kenapa orang bisa jadi pelaku? Karena dulunya dia pernah jadi korban. Dalam semua kasus bullying, orang yang pernah menjadi korban, kalau dia nggak memproses diri, nggak melakukan healing, suatu hari dia jadi korban. Jadi ini kita menciptakan monster-monster literally dalam masyarakat. Maka kenapa kita harus intervensi, kamu perlu cari bantuan psikologis untuk pemulihan trauma kamu, karena dulu kamu adalah korban, one day kamu jadi pelaku. So it's your choice. Oke. Jadi semua tuh ada ini ya, Kak, pengaruhnya ya. Oke, terus sekarang ada pertanyaan berikut, katanya, Kak, kenapa selalu perempuan atau korban yang korban gitu yang disalahkan? Kenapa sih nggak pelaku gitu? Iya, mungkin yang nanya ini kayak tinggalnya di Indonesia deh. Jadi kalian taunya mindsetnya patriarki. Tapi kalau di negara-negara yang udah lebih setara, ya tahu bahwa ini adalah perilaku yang tidak bisa dibenarkan. Karena udah ada banyak pameran-pameran tentang baju-baju yang dipakai oleh korban pemerkosaan, dan itu nggak ada yang bajunya tuh baju bikini, nggak ada. Ada yang udah pakai jilbab panjang, ada yang pakai baju sekolah. Jadi ini tuh masalah orang yang tidak memahami hakikat manusia yang bermartabat gitu. Jadi kita di Indonesia, ya welcome to patriarchy world. Makanya sekarang kita harus percaya bahwa kita adalah agent of change. Budaya dalam perspektif ilmu sosial, budaya itu adalah payung dan juga wadah. Kita adalah produk budaya, tapi kita juga adalah agen perubah kebudayaan. Kayak memakai handphone itu kan juga perubahan budaya. Dulu kita ngomong pakai surat, pakai pager, bisa berubah nggak? Bisa. Kok kita nggak percaya sih budaya relasi antar manusia bisa berubah? So it start and begin with our mindset. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini bisa bersama-sama bersama dengan saya untuk kita mengubah lingkungan sekitar kita, dimulai dari kita mengenali diri kita, mengenali emosi, punya relasi yang makin sehat dengan diri, banyak lakuin positive self-talk ke diri, dan tadi, kalau saya nggak suka diginiin, saya juga nggak mau lakuin untuk orang lain. Jadi masyarakat yang makin empati, sehingga kita sama-sama bisa mengubah budaya-budaya di Indonesia. Wah, keren. Oke, ini masih ada 2 pertanyaan lagi, Kak, yang terakhir. Jadi katanya gini, Kak, kan biasanya penanganan korban pelecehan dan kekerasan itu memang memakan waktu lama ya, kata gitu. Terus, apakah mereka bisa benar-benar pulih dari luka dan trauma itu? Gimana, Kak?
Iya, pertanyaan menarik banget. Nah, yang pertama, kalau dalam perspektif psikologi, itu definisi sembuh, definisi pulih, itu tuh biasanya kita balikin lagi ke kamu. Menurut kamu, definisi pulih dan sembuh yang ada di otak kamu yang kayak gimana? Yang kita pengen dalam perspektif psikologi, kalau misalnya pada anak-anak yang berkebutuhan khusus, misalnya dengan autisme, definisi sembuhnya itu adalah dia berfungsi sebagaimana mestinya. Dia bisa beradaptasi. Terus pada kasus-kasus trauma, pemulihan itu adalah itu, dia bisa kembali ke hidup seperti orang pada umumnya, biasa-biasa aja. Kita tadi udah tidak lagi pakai istilah normal dan tidak normal, tapi orang yang pada umumnya, yang biasa-biasa dengan yang istilahnya tidak pada umumnya, neurotypical gitu misalnya. Jadi yang kita mau dalam pemulihan adalah kamu punya konsep diri yang makin sehat. Karena orang-orang yang ngalamin pelecehan seksual, konsep dirinya tuh berantakan, shattered. Dia merasa dia tidak menjadi kayak kaca pecah. Kita mau membuat kamu whole lagi. Kamu utuh, kamu manusia berharga, kamu punya skill-skill baru, mengelola emosi, mengelola diri, mengelola stres, menjalani hidup, gimana tahu cara bikin saying no, gimana tahu healthy boundaries. Dari situ kamu belajar punya gaya hidup atau cara hidup yang berbeda, yang baru gitu. Nah, dari situ kita bilang itu terjadi pemulihan di saat kamu mungkin masih akan ingat pengalamannya, tapi emosi yang bersama pengalaman itu kayak inti sel dan inti itu udah nggak ada gitu. Jadi si memorinya ada, emosinya udah nggak ada. Jadi udah biasa aja gitu. Jadi itu yang kita pengen. Oke. Terus ini pertanyaan yang terakhir, gimana sih Kak membangun lingkungan sosial atau lingkungan kerja yang aman gitu dari pelecehan? Bisa nggak sih Kak? Iya. Ya, jadi membangun lingkungan kerja dan lingkungan sosial itu ya tadi kalau pakai ecological theory ada usaha personal, mikrosistem, ada yang makro gitu. Makanya kita butuh undang-undang. Kenapa ya RUU PKS nggak digol-golin gitu? Karena kita butuh koridor undang-undang. Karena kalau nggak ada undang-undang kita nggak bisa terlalu bergerak kemana-mana. Tapi sambil nunggu undang-undang kita kan civil society ya, masyarakat sipil yang kita bisa bikin advokasi. Sekarang kita bisa bikin petisi online, kita bisa bikin edukasi seperti ini, edukasi online. Jadi yang ini yang bisa kita lakukan dan mulai speak up gitu. Kita kan di Indonesia nganggap kalau speak up itu hal yang jelek atau tabu. Tapi kalau kamu nggak speak up, kita tinggal nunggu satu hari makin lama makin intens, makin parah. Masa sampai nunggu korban baru kita speak up gitu. Jadi kita perlu speak up dan cari allies, cari orang-orang yang satu dukungan, satu mindset, bikin komunitas, saling terkoneksi, apalagi udah zaman media sosial. Jadi kita bisa terkoneksi antar negara, antar daerah, untuk kita bisa terus mendapatkan support, dukungan, penguatan, dan dengerin cerita-cerita dari korban-korban penyintas, kita bilang survivor, yang sekarang sudah bisa take ownership, otoritas akan hidupnya lagi, dan mereka bahkan menjadi orang-orang yang membantu orang-orang lain yang dulu mengalami kondisi yang sama seperti mereka. Wah, keren. Makasih loh Kak udah jawabin pertanyaan dari sahabat-sahabat PPI TV yang ada di rumah. Nah teman-teman, tadi kan kita udah ngebahas banyak hal gitu ya. Sekarang mungkin kita tuh udah hampir sampai di penghujung acara kita hari ini. Nah aku tuh mau ngerangkum sedikit gitu ya tentang apa yang udah kita obrolin tadi sama Kak Ana, seru banget. Jadi untuk sekarang itu seksualitas di Indo kayaknya masih tabu ya Kak, sayang banget gitu untuk di Indonesia sendiri, padahal itu adalah bagian gitu yang wajib dipelajari, mungkin yang apa namanya, karena biasanya pelecehan seksual seperti yang tadi kita udah bahas itu katanya kan terjadi malah di lingkungan keluarga gitu, yang harusnya lingkungan yang safe gitu kan, bahkan atau dari lingkungan kerabat sendiri gitu. Jadi tadi kan kayak Kakak bilang udah dari umur 3 tahun tuh udah diajarin apa yang namanya anggota tubuh secara real gitu kan. Terus ketika udah berumur 5 tahun terus diajarkan lagi mana yang bisa dipegang, mana yang enggak gitu kan. Jadi biasanya anak-anak pun baru tahu itu pelecehan seksual tuh setelah SMP atau SMA kan, tadi kata Kakak juga kan, atau bahkan setelah kuliah gitu, setelah dewasa, karena belum paham ya kan ya Kak ya. Terus bahkan ada yang baru sadar setelah menikah, Mbak Dea. Jadi kayak, oh hubungan seksual saya sama suami kayak gini, berarti dulu yang pernah saya alamin tuh kekerasan ya, itu pemerkosaan ya, gila itu kasihan banget sih, sedih banget. Terus karena perubahan fisik itu yang dialami anak-anak itu kan kadang-kadang suka membingungkan ya Kak ya, seperti yang Kakak bilang, perlu pengarahan yang memang penting gitu dari orang tua ataupun dari guru, makanya sexual education itu memang penting banget ya Kak ya.
Kalau Iya, bisa. dan cara penyampaiannya. Jadi kalau kita sendiri sebagai yang mengajarkan, sebagai guru, orang tua belum nyaman, saya tuh dulu berlatih loh. Kan kita datang dari budaya Indonesia, jadi untuk ngomongin penis dan vagina dan anggota tubuh itu dengan nyaman, tentang gimana menstruasi, gimana mimpi basah, saya latihan. Jadi maka saya bilang nggak ada takdir, saya optimis kalau teman-teman berlatih, dan ini kan tujuannya untuk edukasi dan untuk kesehatan. Itu kita bisa, malah di Indonesia aneh gitu, dipakainya buat bercanda-bercanda, terus kita pendownload video porno ketiga terbesar sedunia. Jadi semua underground, nggak ada yang pernah mau ngomongin di atas. Padahal kita butuh banget ngomongin dengan real dan terbuka gitu. Kadang tuh juga kan orang-orang juga misalkan ya belum tahu, misalkan ketika mau berhubungan seks pun harus pakai pengaman atau seperti itu kan nggak ada diajarin. Iya, ya. Jadi makanya betul. kebanyakan banget itu yang nggak tahu, langsung aja terus tiba-tiba hamil terus pergi nggak bertanggung jawab karena nggak tahu gitu. Penting banget. Oke. Gitu jadinya kata-kata mutiara nih ya dari Kak Anas tadi, when we cannot go outside, go inside ourselves. Woi, jadinya kita harus lebih mengenali. Mantap. Ya, nanti nih siapa nih namanya operator, tolong ditulis ya gitu biar teman-teman juga bisa belajar gitu. Dan kita juga sebagai teman mungkin ya, sebagai sahabat perlu juga berlatih sebagai active listener gitu ya, atau sebagai ini nggak sih Kak, first aid gitu ya kata kakak tadi untuk teman-teman yang jadi psychological first aid, dan itu bisa dilatih, dan tuh cepat sih, latihan sehari teman-teman akan bisa. Jadi kalau kita bisa berkolaborasi lagi, kita bisa belajar sama-sama menjadi teman yang active listening. Seru banget. Jadi ya udah. Nah, sebelum kita mengakhiri nih ya Kak, kan sebentar lagi kita mau memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia ya Kak. Iya. Apalagi di tengah pandemi. Itu di tanggal 10 Oktober, dan bulan Oktober ini itu adalah bulan kesehatan mental sedunia, dan juga ADHD Awareness Month gitu. Kalau buat teman-teman yang belum tahu ADHD, itu juga di Oktober ini kita peringatin karena itu adalah gangguan neurologis yang juga mempengaruhi manusia dari anak-anak sampai dewasa. Nah, Kak Anas sendiri punya nggak sih pesan-pesan untuk generasi muda, penerus-penerus ini? Apa sih Kak pesan-pesannya untuk kita semua, sahabat PPI? Ya, pesan-pesannya, kita ini manusia berharga, dan kita adalah agent of change. Jangan sampai kamu dikecilkan orang lain hanya karena kamu muda gitu. Justru karena kita muda dan teman-teman hidup di zaman yang keterpaparan informasinya banyak, kita perlu belajar namanya reading literasi ya. Jadi bisa memfilter informasi dan bisa memahami. Kenapa di Indonesia banyak terjadi hoax? Karena kemampuan memahami bacaan itu nggak dilatih. Dikejar orang bisa ABC, bisa baca tulis, tapi paham nggak sama bacaannya, itu kan yang penting. Makanya hoax judulnya apa, langsung di-share. Nah, itu yang jadi bahaya. Jadi kita perlu berlatih berpikir kritis, teman-teman. Karena kita hidup di zaman yang banyak sekali informasi. Kalau kita nggak bisa pilih-pilih dengan cara yang tepat, kita akan terjerumus sama lingkungan-lingkungan yang makin toksik dan malah berbahaya buat kesehatan mental. Dan selalu ada cara untuk punya kesehatan mental yang semakin baik dari hari ke hari. Karena hidup ini layak dipertahankan, kamu berharga, dan kita juga layak menjalani hidup dengan bahagia. Oh, terima kasih Kak Anas buat kata-kata motivasinya ya buat sahabat PPI TV yang ada di rumah. Nah Kak, kalau mau follow Instagramnya Kakak apa sih? Mungkin teman-teman mau lebih, bisa nggak sih bertanya atau misalkan ngelihat postingan-postingan Kakak seputar mental health atau apapun itu, bisa di follow di mana nih Kak Instagramnya? Boleh, jadi kalau di Instagram memang untuk konten-konten edukasi tentang kesehatan mental yang aku berusaha banget lebih mudah lah dipahamin orang awam gitu ya, bukan kayak kita di kampus baca jurnal. Jadi bisa follow di @anasatrio. Kalau nanti teman-teman mau konsultasi online, bisa klik link di bio aku di Instagram, atau nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat email kayak gitu. Dan aku pengen nyampein kenapa sih kesehatan mental ini penting banget. Bahkan WHO bilang there is no health without mental health. Jadi tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental, karena ketika kita merasa berdaya atas diri kita, merasakan hidup yang bermakna. Dan kesehatan mental sebenarnya tidak menjanjikan hidup yang bahagia, tapi hidup yang bermakna. Karena bermakna pasti bahagia, kalau bahagia belum tentu bermakna. Dan dengan menjalani hidup yang bermakna dan mengenal diri, kita bisa memberikan kontribusi yang bermakna juga untuk lingkungan dan
society masyarakat kita, dan teman-teman bisa menjalani hidup yang sekarang orang bilang kerja sesuai passion. Nah itu passion tuh kan mulai dari emosi. Kalau kamu nggak kenal emosi, gimana tahu passion kamu? Jadi kayak kita tahu mobilnya nggak ada bensinnya, mau mobil secanggih apapun nggak ada bensinnya, nggak ada emosi yang ngedrive kita, nggak bisa ngejalanin hidup yang bermakna. Jadi teman-teman, kita bisa mulai dari sekarang untuk berlatih mengenal diri, mengenal emosi, dan mengolah emosi kita. Wow, terima kasih banyak Kak Anas buat waktu dan kesempatannya, buat pesan-pesannya juga untuk sahabat PPI TV yang ada di rumah. Nah, untuk jangan lupa untuk subscribe YouTube atau follow IG-nya Kak Anas juga, dan follow IG-nya PPI TV juga untuk tayangan dan info-info menarik lainnya tentunya. Jadi saya beserta kru yang bertugas dan Kak Anas juga hari ini sebagai narasumber, terima kasih banyak, mau pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua. Sampai jumpa next time. Jadi kita sama-sama ya Kak mengucapkan penutup slogan PPI TV itu namanya PPI TV dari pelajar untuk pelajar. Kita sebutin sama-sama. Satu, dua, PPI TV. PPI TV dari pelajar untuk pelajar. Untuk pelajar. Dadah teman-teman, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. PPI TV Podcast.